Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurrahmi and my partner is Kasmawati. We are from B class and we are from group 3. We will discuss about the importance of need analysis in material development. This material, there are each subbab. We will explain subbab of first subbab until third subbab. The first subbab is the materials and the needs of parties. Many publishers emphasize that their materials are designed to satisfy learners' needs and teachers' needs and interests. We must require more professional, more valid, more reliable need analysis for better materials responding to the need of each parties. And the learner need good curriculum, good materials, and good learning method. For that all, the teacher must to know need analysis better. Maksudnya adalah banyak di zaman sekarang banyak penerbit menekankan atau penulis menekankan bahwa materi mereka dirancang untuk memuaskan kebutuhan pelajar dan kebutuhan minat guru, di mana harus menuntut lebih analisis kebutuhan profesional, kemudian dirancang untuk lebih valid dan lebih dapat diandalkan untuk bahan ajar yang lebih baik, yang mana untuk menanggapi kebutuhan masing-masing pihak. Dan peserta didik juga membutuhkan pastinya kurikulum yang baik, materi ajaran yang baik, dan pembelajaran yang baik juga. Untuk itu guru harus lebih mengetahui kebutuhan apa saja yang diperlukan siswanya atau peserta didiknya. Karena untuk mengetahui kebutuhan mahasiswa atau siswanya atau peserta didiknya itu harus diutamakan untuk diketahui. Karena supaya mereka itu lebih mudah memahami bahan ajar yang diberikan karena sesuai dengan keinginan atau kebutuhan atau minat mereka. Karena di dalam pembelajaran itu harus saling sama-sama menguntungkan, harus saling sama-sama memuaskan antara guru dan muridnya. Makanya publisher itu menekankan material mereka didesain khusus memang untuk kebutuhan pelajar dan kebutuhan minat gurunya. Next, to second subbab is an overview of the current situation with materials and need analysis. There is an increased interest in the analysis of learners' needs at the heart of the current learner-centered and communicative approaches. There are usually rare attempts made to discover learners and teachers' needs. One important reason is the typical problem which has been going on for a long time is that need analysis tends to be associated with ESP and is disregarded in the general English classroom, and learners as the main sources in need analysis very often find it difficult to define what language they need help. Maksudnya adalah untuk peningkatan minat dalam analisis kebutuhan peserta didik, yang paling penting poinnya adalah harus melakukan pendekatan komunikatif atau komunikasi dengan guru atau peserta didik tersebut. Kemudian biasanya ada juga upaya langkah yang
dilakukan untuk melakukan kebutuhan untuk menemukan kebutuhan nyata pelajar atau guru. Biasanya juga bisa dilakukan dengan beberapa melakukan prosedur untuk mengetahui apa yang mereka butuhkan. Biasanya juga need analysis sering dihubungkan dengan ESP atau English Specific Purpose. Yang membedakan General English dengan ESP ini adalah di dalam ruang lingkup ESP mereka sadar akan apa yang mereka butuhkan. Namun di General English biasanya mereka kebingungan apa yang mereka butuhkan. Bahkan peserta didik yang sebagai sumber utama kebutuhan pun seringkali bingung apa yang mereka butuhkan atau mendefinisikan apa yang mereka butuhkan. Sebenarnya jika guru tahu apa yang dibutuhkan peserta muridnya, maka guru akan lebih mudah atau need analisis itu akan membantu atau memandu guru untuk lebih mudah memilah konten atau tugas yang akan diberikan kepada muridnya, yang mana tugas itu yang pastinya sesuai dengan kebutuhan muridnya, sehingga murid lebih bisa mengimprovekan atau meningkatkan bahasa yang mereka butuhkan. Dan juga kebanyakan riset sederhana yang mengatakan bahwa need analysis ini adalah yang paling penting untuk peserta didik yang berada di second language atau bahasa asing, karena mereka harus menguasai betul-betul karena ini adalah second language bagi mereka. Maka dari itu guru harus melakukan analisis supaya lebih tahu kebutuhan peserta didiknya, karena peserta didiknya pun juga biasanya juga kebingungan atau kesulitan mendefinisikan bahasa apa yang mereka butuhkan. The next subbab is the unexpected role of need analysis. Being able to identify a learner's learning style can assist learners to achieve better results academically and improve their attitude toward learning. Identifying learning style enables a teacher to capitalize on learners' strengths and to become familiar with concepts they may find challenging. Then, the main purpose of the need analysis should be match the beliefs, expectations, and perception of teachers, administrators, curriculums with the needs of learners. And a good material is the contact place of every partner and must partially be based on need analysis and following steps. Maksudnya adalah jika guru mengidentifikasi gaya belajar setiap peserta didik, mungkin akan lebih mudah mengetahui apa yang mereka butuhkan, kebutuhan apa saja yang mereka perlukan. Dengan mengetahui cara belajar mereka, memungkinkan seorang guru untuk memanfaatkan kekuatan pelajarnya dan mungkin akan menjadi lebih akrab dengan konsep apa yang mereka anggap menjadi tantangan mereka. Yang mana juga tujuan utama dari analisis kebutuhan ini harus menyesuaikan dengan keyakinan, harapan, dan persepsi guru, administrator, kurikulum dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Bahan yang baik harus berdasarkan pada analisis kebutuhan dan langkah-langkah yang harus diikuti. Dengan mengetahui need analysis ini juga bisa membantu guru untuk lebih fleksibel dalam memilih tugas atau konten seperti yang disinggung di subbab sebelumnya.
Karena need analysis ini memang sangat penting dalam kegiatan mengajar supaya lebih nyaman dan murid pun termotivasi dalam belajar karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Okay. I think that's all from my explain about third subbab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya, yaitu Kasmawati. And the next reason why we need to analyze about the material development is a better need analyze. So, as a teacher or a head of English department, we need to know and we need to analyze what the learner and our student needs. And then who want to find out what language point the learners need to learn. The new generation, writer, and the teacher need to be more aware of the role of the needs analyzed to be able to fulfill the need of learners. So, if we want to know about what the learners needs, so we must to analyze the material development that is very important for foreign language. And according to Masuhara, who needs analyze and how are needs divided in the literature, they seem to divide in terms of ourselves whose needs are they, and what kind of needs are identified, and then source, what are the source for the needs. And next reason is gathering data. So how we can gather the data from listeners? We can use a method like questionnaires and then personal interview, data collection. For example, gathering exam papers or textbook. So from the test that we give to our learners, we can gathering the data and then we know what they need exactly. The last but not least is evaluate the material development, the need analysis. So valid need analysis contains checking what is relevant and important, the kind of need which is evaluated, and the kind of data which are being collected have a vital importance. So after we gathering the data, we need to evaluate the data that we get from the interview or from the questionnaire, so we can know about what especially the student or the learners need. Maybe that's all that some reason that I can explain to you about why we need to analyze why important to analyze the material development. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.